Hasli. Kita senang sekali kita bisa bertemu kembali setelah 25 tahun mungkinnya kita tidak bertemu. Hasli adalah siswa teladan dari Sulawesi Utara, SMA tahun 1992. Bisa cerita pada saat itu yang menjadikan Hasli menjadi seorang siswa teladan apa aja tuh? Prestasinya banyak pasti di SMA. Iya, kalau mau diceritain satu persatu saya pikir lama ya, panjang. Mungkin yang paling yang di highlight adalah mungkin kreativitas ya. Oh, kreativitas. Nah, itu yang makanya yang saya ingat tuh waktu kegiatan kita itu bukan dinamakan sebagai siswa teladan, tapi bina kreativitas. Betul, betul. Ya kan? Nah, jadi mungkin salah satu titik penekanan yang pada waktu itu adalah kreativitas. Ya. Kita ke Jakarta menghadiri upacara ya kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1992. Luar biasa sekali rasanya pada saat itu ya. Pertama kali lihat istana. Wah, betul-betul. Pada saat itu apa yang paling mengesankan bagi Hasli? Yang paling mengesankan dalam kegiatan siswa teladan tahun 92 buat saya adalah saya coba berpikir-pikir berapa waktu yang terakhir ini. Tapi yang paling berkesan adalah pada waktu kegiatan kita harus pidato. Oh, betul-betul. Pidato itu kita ambil tema. Ambil tema. Nah, tema untuk saya sendiri saya lupa. Tapi saya ingat betul tema yang paling berkesan buat saya sampai hari ini, dan saya ceritakan ke beberapa orang. Temanya itu adalah tema membaca. Yang membaca itu, tema membaca itu disampaikan oleh yang kebetulan pada waktu itu jadi juara, dia nomor 1. Nah, dia penekanannya itu membacanya apa? Membacanya itu adalah yang jadi concern saya adalah dia menekankan bahwa membaca itu bukan cuma membaca buku, tapi membaca situasi, membaca keadaan, membaca lingkungan, yang itu yang membentuk pola pikir saya selanjutnya bagaimana kita membaca sesuatu. Masih teringat sampai sekarang masih teringat. Biasa. Pada saat itu akhirnya mendapat undangan dari undangan dari IPB masuk ke jurusan arsitektur pertamanan atau landscape yang pada saat itu mungkin masih jarang ya. Ya, kalau mau dibilang pada tahun 92 itu memang arsitektur pertamanan itu masih sangat jarang. Betul. Dan kebetulan juga pada waktu itu saya memilih arsitektur pertamanan itu karena jiwa apa ya? Challenge ya. Saya senang challenge. Jadi pada waktu itu kebetulan yang dibuka adalah jurusan dengan penerimaan yang paling kecil. Betul. Ya, penerimaan yang paling kecil pada waktu itu. Paling sulit. Jadi saya coba dan ternyata bisa, gitu loh. Ya, biasa, tentunya juga didukung ini ya. Saya juga memang senang seni dari awal ya. Jadi dulu seninya menggambar? Saya senang melukis dari dulu. Melukis. Ya. Jadi melukis apa aja tuh waktu itu? Melukis lebih banyak semuanya melukis. Saya suka melukis panorama ya. Panorama, jadi cocok ya pada saat itu. Kurang lebih begitulah. Kebetulan juga SMA saya pada waktu itu punya lahan yang luas, jadi kita dikasih kesempatan berkebun. Jadi bikin taman apa segala macam. Tapi udah ada bayangan waktu itu? Karena belum ada. Pada saat arsitektur pertamanan pertama kali masuk IPB, apa ya gitu? Pada saat itu malah belum tahu juga. Belum tahu. Tapi ternyata luar biasa, menjiwai ya, dan mencintai mungkin sekarang ya. Ya begitulah semuanya. Karena Hasli adalah mungkin salah satu dari beberapa orang IPB yang sampai sekarang masih tetap menjalani profesinya sesuai dengan kuliah. Dari angkatan saya itu cuma 2 orang. Cuma 2? Dari 32 orang cuma 2 orang yang masih tetap pada profesi yang sama. Luar biasa. Ini adalah loyalitas, tapi yang terbukti ya bahwa loyalitas yang kuat dan kemauan itu menghasilkan hasil yang juga luar biasa. Ya, integritas. Betul. Jadi pada saat itu setahu saya memang anak-anak dari arsitektur pertamanan sudah banyak yang bahkan bekerja atau magang sebelum lulus. Iya. Hasli juga termasuk? Saya termasuk di dalamnya, makanya saya lebih lama kuliahnya daripada yang lain-lain. Tapi banyak yang didapat? Iya, banyak. Pada saat itu magang sudah mulai di mana tuh? Saya bukan cuma magang, tapi saya mengerjakan mengerjakan langsung, hands on. Jadi karena itu pengalaman yang paling berharga, karena kita nggak mungkin ditipu sama orang. Betul. Gitu loh. Karena kalau kita mengerjakan sesuatu langsung, nah kita dapat pengalaman dari situ, pengalamannya langsung juga. Jadi itu yang membentuk karakter dari pada waktu kita bekerja nanti. Gitu. Dan akhirnya itu kepakai sampai sekarang pada saat Hasli membina tim ya? Ya, itu sangat kepake.
Bisa diceritakan, sesudah dari lulus dari IPB, Hasely langsung bekerja di bidang desain pertamanan ya, itu di mana? Sebenarnya pengalaman ada sedikit, ya sedikit, ini sedikit. Saya tuh interview pertama kali itu pada waktu itu saya ingat waktu itu ada demo, jadi saya mesti jalan kaki. Saya mesti jalan kaki karena taksinya nggak mau lewat, jadi saya jalan kaki itu di daerah Sudirman itu. Saya jalan kaki dan kemudian pada waktu itu interview saya yang kedua. Interview saya yang kedua tapi saya langsung terima. Waduh, perusahaannya konsultan desain yang kemudian yang kantor pusatnya di Thailand, tapi ada kantor cabangnya di Bali. Nah kemudian saya waktu itu dipercayakan untuk pegang ada 2 proyek pada waktu itu langsung. Langsung ya? Ya. Waduh, ini seorang teman kita yang luar biasa nih kreativitasnya dan langsung dipercaya ya. Iya. Dan langsung pergi dari Indonesia pada saat itu? Iya, jadi itu karena kantor pusatnya di Thailand, jadi kita memang pindah-pindah. Jadi Thailand, Bali untuk mengerjakan. Jadi saya lebih banyak di luar. Dari 99 itu saya baru balik Indonesia itu 2014. 2014. Ke Thailand, Cina dan Thailand, Cina, Hong Kong, Singapura. Yang paling lama sih di Cina sama Hong Kong ya. Itu proyek-proyeknya pasti sudah luar biasa banyak. Apa yang paling berkesan bagi Hasely? Semua proyek pasti punya kesan sendiri-sendiri. Di beda tempat, beda negara tuh pasti punya. Kita selalu membangun sesuatu spirit yang mana ini spesial. Jadi semua berkesan. Kalau nggak berkesan, kreativitas kita jadi tumpul, gitu loh. Jadi supaya mau ada proyek baru lagi kita ada sesuatu yang baru. Jadi ada semangat baru lagi. Kalau nggak bisa. Jenis tanaman yang berbeda, dengan keadaan iklim, tanah mungkin. Jadi memang harus selalu ada yang dipelajari di setiap negara baru. Iya, itu challenge yang luar biasa buat saya. Karena saya cerita sedikit. Pada waktu saya SMP itu saya sangat terkesan dengan guru biologi saya. Karena dia dalam menyebutkan nama Latin tuh, dia cepat banget. Lebih cepat dari kecepatan kita untuk menulis. Luar biasa. Iya, tapi pas begitu saat ini, saya mungkin lebih cepat dari dia ngomongnya. Jadi kita emang harus mempelajari itu mungkin ya? Harus, karena itu bahasa universal untuk profesi saya. Itu bahasa universal ya. Saya cuma ingat Riza Sativa kayaknya. Iya, itu jadi setiap tanaman itu bahkan sampai ke spesies genus itu ingat semua ya? Iya, luar biasa ini. Nah itu keistimewaan sebenarnya dari orang Indonesia yang berprofesi yang seperti saya ini untuk di luar. Karena biasanya kalau yang untuk arsitektur pertamanan mereka ada yang lebih fokus ke masalah desain hardscape-nya. Tapi kalau untuk yang dari Indonesia dia biasa punya background softscape yang cukup kuat. Ya ini menarik ya. Jadi ternyata dari pengalaman Hasely bertahun-tahun tuh Hasely berhasil menyimpulkan bahwa orang Indonesia luar biasa di bidang soft skill-nya. Talenta dan kreativitas orang Indonesia di luar itu luar biasa. Dan sangat diakui sebenarnya di luar. Ya banyak contoh-contoh yang lebih besar dari saya. Misalnya Ridwan Kamil ataupun Andra Matin dan lain-lain, mereka berkarya di luar. Diakui kreativitasnya di luar, diakui kemampuan di luar, baru mereka pulang. Ya saya bagian kecilnya lah, saya baru pulang. Tapi pengalamannya udah luar biasa nih. Ya, mudah-mudahan. Paling jauh di mana tuh proyek yang dikerjain? Proyek yang dikerjain itu paling jauh, saya bisa bilang kecuali di Afrika saya nggak punya proyek di Afrika. Luar biasa, jadi hampir di semua benua ada ya? Hampir semua benua ada kecuali Afrika. Di Eropa pada situ berarti ada. Harus tanaman subtropis, ya, mempelajari lagi. Ya. Akhirnya memutuskan untuk, bukan memutuskan ya mungkin, akhirnya pulang, itu kenapa? Bisa diceritain? Akhirnya pulang pada tahun 2014 itu cerita singkatnya itu saya dipercaya oleh kantor untuk membangun pasar di Indonesia. Membangun pasar? Iya, jadi karena memang ada demand di Indonesia sehingga satu-satunya jalan untuk kita bisa mengembangkan lebih besar lagi pasar di Indonesia ya kita harus buka kantor di Indonesia. Nah buka kantor di Indonesia itu kita harus gabung. Nah harus ada peraturan BKPM dan sebagainya itu harus ada join antara konsultan asing dan lokal. Nah itu makanya saya dipercaya untuk pulang dan megang kantor di sini. Itu adalah
bertanggung jawab kembali yang untuk membangun ya berarti di Ya, sini. sebenarnya juga itu ada alasan pribadi dari saya karena saya pingin membangun talenta-talenta dan sumber daya Indonesia yang ada di sini karena saya tahu kita mampu, tapi kita nggak punya kesempatan untuk bersaing, kesempatan untuk keluar. Saya itu bagian yang paling kecil yang bisa punya keluar dari lubang jarum untuk bisa bersaing keluar. Nah, kenapa adik-adik kelas saya itu nggak saya coba berdayakan di sini karena mereka punya talenta, cuman mereka nggak punya kesempatan. Nah, kantor saya hadir, saya bawa ambience, saya bawa pengalaman saya training mereka setiap hari, bisa. Senang sekali nih. Bisa. Punya bos kayak Pak Hesley ini. Ya. Apa aja proyek yang udah dikerjakan di Indonesia? Proyek Indonesia yang dikerjakan yang paling gampang dilihat orang sebenarnya adalah Ayana Bali ya. Ayana Bali. Ya, itu kita mulai kerjakan mulai dari master planningnya sampai dengan sekarang itu saya bisa bilang bahwa semua yang ada di Ayana Bali itu dari kantor kita. Nah, kalau memang yang paling terakhir, yang paling baru, tanggal 16 besok kita ada grand opening di Labuan Bajo, Ayana Komodo. Oh, luar biasa ya. Dan itu yang mengerjakan mulai tim dari yang dibina oleh Hesley dari awal gitu ya semua. Oh iya. Itu timnya itu jadi makanya kalau namanya desain kan kreativitas ya. Betul. Ya. Nggak bisa banyak kepala, 3 cukup, tapi yang penting kita bisa olah dengan baik. Ya. Hubungan personal yang luar biasa juga. Nah, di sini fungsi kita sebagai teladan harus kembali muncul ya. Bahwa ternyata semua itu harus dilakukan dengan cara kita memberi contoh kan ya. Iya. Teladan. Sebenarnya yang bisa saya emphasize di sini adalah sebenarnya masalah integritas. Masalah integritas. Karena pada saat kita namanya menyelesaikan desain, kantor saya nggak bisa nunggu 1 kali 24 jam mereka bekerja. Tapi mereka bisa tetap bekerja walaupun saya nggak ada. Oh, betul. Saya pun, karena saya dididik seperti itu. Bahwa saya nggak perlu ada, tapi saya bekerja. Yang penting dia datang, kerjaan selesai. Nah, itu integritas menurut saya. Nah, itu yang selalu saya tanamkan selain kreativitas ya, masalah integritas. Iya, jadi apa yang menurut Hesley menjadi kendala anak-anak muda zaman sekarang? Anak muda zaman sekarang ya, mungkin masalah instan ya. Ya, instan ya, itu yang saya selalu tekankan ke mereka. Mereka pinginnya instan. Saya punya pengalaman, saya interview. Ada lulusan dari Jerman. Saya tanya, kira-kira yang Anda mengerti, coba sebutkanlah minimal 5 tanaman yang Anda tahu. Oh gampang Pak, saya tinggal buka aja buku tanaman. Oh nggak bisa, saya bilang. Kamu harus tahu. Kalau dengan kamu tahu, makanya semua orang punya buku yang sama, tapi pengetahuan kita bukan cuma di situ kan. Kita dinilai dari pengetahuan kita. Mereka tinggal buka Google gitu ya, merasa seperti itu. Kalau sekarang kan gampang banget. Iya betul, jadi tidak merasa harus hafal, padahal itu adalah... Kalau menurut saya, sorry saya potong, tapi dalam proses kita mencari sesuatu, kita bisa mendapatkan hal yang lain. Betul. Nah, itu yang mungkin anak-anak muda zaman sekarang perlu tahu bahwa proses itu penting. Karena dalam proses itu bukan cuma kita ingin cari tahu hal A, tapi kita bisa dapat hal B, C, D, E dalam proses itu. Dan bekerja di luar negeri, itu apa aja sih yang dibutuhkan mungkin? Bekerja di luar negeri, pertama kalau untuk bidang saya adalah kreativitas. Kreativitas sama Dan satu yang ya. kedua sampai dengan hari ini saya tekankan itu adalah masalah integritas. Iya. Integritas, karena dengan integritasnya kita bisa dihargai orang di luar. Kalau tanpa integritas kita nggak bisa. Betul. Dan itu akhirnya membekas ya, dan sampai akhirnya Hesley diberi tanggung jawab luar biasa besarnya kepada untuk membangun pasar baru. Iya. Di Indonesia itu amanah yang luar biasa. Dan sekarang bagaimana? Udah merasa puaskah atau apa? Belum. Saat ini belum, masih masih banyak jauh. yang harus saya kerjakan gitu loh. Karena khususnya untuk yang pengembangan talenta-talenta yang ada di sini tuh saya masih nggak pernah selesai ya. Tidak pernah selesai ya kalau seperti itu. Next project kapan? Itu juga sebenarnya saya tambahkan juga karena selain masalah pengembangan talenta tapi juga kondisi Indonesia sendiri. Ya. Kita punya ilmu sama dengan orang di luar, tapi kita sendiri nggak bisa meng-apply apa yang kita punya di sini. Padahal kita punya sumber daya itu. Nah, itu yang beban saya selanjutnya. Yang mana
apa yang kita sudah bisa terapkan di luar bisa juga kita terapkan di sini, khususnya dalam masalah master planning. Pada dasarnya bisa semua ya? Harusnya bisa, harusnya bisa, harusnya bisa. Jadi hanya kemampuan yang keras pasti akan bisa menghasilkan hasil yang luar biasa juga ya. Next project apa nih? Yes. Next project masih di seputaran Labuan Bajo. Oh iya iya. Ya itu yang kalau memang proyek seperti itu. Tapi kalau untuk proyek pribadi saya adalah saya pingin lebih banyak lagi talenta yang bisa saya latih, saya training yang bisa kemudian menghasilkan sesuatu gitu. Bangun tim-tim yang baru gitu ya. Membangun tim itu sulit? Gampang-gampang susah. Ya perlu kesabaran. Betul betul. Berapa lama tuh sampai timnya jadi solid? 3 sampai 4 tahun. Wah luar biasa emang ya. Sabar sekali Bapak nih. Oke, terakhir apa yang menjadi pesan bagi pemuda-pemuda SMA yang kalau misalnya mau mendalami arsitektur pertamanan, mungkin yang belum tahu itu apa, modalnya apa selain kreativitas mungkin, atau bisa nggak dipelajari sih sebenarnya kreativitas di situ? Kalau kreativitas tidak bisa dipelajari, tapi keinginan kita untuk belajar tuh selalu nggak boleh padam. Karena kalau kita pingin belajar, karena selain kita kreatif, tapi kita juga harus punya keinginan untuk belajar. Nah, pada saat kita punya keinginan untuk belajar, walaupun kita tidak sekreatif yang lain, tapi kita punya pengetahuan yang sama dengan yang lain gitu loh. Ya, oke. Terima kasih banyak Hasli, luar biasa sekali pengalamannya hampir di semua benua di dunia ya. Sudah pernah dilakukan oleh Hasli. Mudah-mudahan ke depannya semakin sukses. Sukses untuk timnya juga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.